Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang hari ini mengikuti online service GBI Gilgal Manado. Hari ini, informasi yang perlu sama-sama kita ketahui adalah yang pertama, ibadah raya kami saat ini dilaksanakan secara online melalui YouTube channel Gilgal Manado setiap jam 9 pagi. Persiapkan diri, hati, dan catatan selama mengikuti ibadah online ini. Informasi yang kedua, Sunday Service for Kids dapat diikuti juga melalui YouTube channel Gilgal Manado setiap jam 9 pagi. Khusus bagi para profesi muda dan uni, setiap Rabu kalian dapat mengikuti komunitas sel melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Kak Danang Nugroho. Nomornya bisa dilihat di slide informasi ini. Informasi yang selanjutnya, setiap hari Jumat GBI Gilgal Manado melaksanakan doa bersama melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor yang tersedia di slide informasi ini. Selanjutnya, khusus kalian para youth, SMP, dan SMA, setiap Sabtu kalian dapat mengikuti komunitas sel melalui aplikasi Zoom. For more information, please contact Kak Sindrika Pilipus. GBI Gilgal Manado mengadakan Zoom spesial Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus jam 18.00 dengan dress code merah putih atau nuansa kemerdekaan. Jangan lupa ya. Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus, GBI Gilgal Manado akan merayakan virtual anniversary yang ke-16 tahun melalui aplikasi Zoom. Untuk mengetahui lebih lanjut informasinya, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang ada di slide ini. Khusus untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir hari ini dan ingin tergabung dalam family cell atau komunitas sel kami, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menghubungi nomor yang ada di slide ini. Kami sangat senang dan antusias menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi kita semua yang akan memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mentransferkannya dan mengirimkan bukti transfernya ke nomor-nomor yang tersedia di slide ini. Demikian informasi ini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percaya saja kepada Tuhan Yesus. Jadikan Yesus sebagai andalan kita. Percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percaya saja kepada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia pasti akan menolong engkau. Percaya saja. Kami percaya. Kami percaya hanya padamu. Kerjakannya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. We believe in you, Lord. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan pasti ada dalam kehidupan kami. Sekalipun segala sesuatu berubah, biar bumi berlalu, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berlalu dalam kehidupan kami. Kami siap memuji dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun segala sesuatu akan berlalu, biar bumi berlalu, tetapi percaya Tuhan Yesus tidak pernah berlalu dalam kehidupan kita. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan, biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Kami akan tetap mencintai Engkau Tuhan, sekalipun berubah, tetapi kami tetap cinta kepadamu. Biar cinta kami tetap dalam dan tambah lagi dan tambah lagi. Haleluya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya.
percaya. Tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mengajak kita semuanya untuk satu dalam doa. Kita akan berdoa buat bangsa kita dan juga buat kota kita dan juga buat gereja kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang luar biasa bagi setiap kami boleh ambil bagian untuk kami berdoa bagi kota kami Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan pemimpin yang telah Engkau pilih bagi kota kami Tuhan. Engkau memberikan hikmat bagi mereka untuk mereka bisa menjalankan apa yang menjadi amanat Tuhan untuk mereka memperhatikan masyarakat yang ada di kota Manado ini Tuhan. Setiap bencana yang ada kami juga serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Biarlah pemerintah yang ada Tuhan bisa menolong setiap masyarakat yang ada, meringankan beban mereka Tuhan. Kami berdoa juga biarlah Tuhan kasih-Mu, hikmat-Mu menjadi bagian dari setiap para pemimpin yang ada, baik gubernur, wali kota, wakil wali kota, para jajaran yang ada di bawahnya Tuhan. Kami serahkan hanya dalam tangan kuasa kasih-Mu, juga untuk pendidikan yang ada di kota ini Tuhan. Kami juga mau serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menolong mereka, para guru-guru yang ada Tuhan, saat mereka mengajarkan secara online, ada kesulitan-kesulitan yang ada Tuhan. Kami minta Tuhan, Engkau yang menolong para guru-guru yang ada Tuhan, sehingga guru-guru boleh menyampaikan materi-materi dengan sederhana sehingga dapat ditangkap oleh murid-murid yang ada dan itu tidak menjadi beban bagi murid-murid yang ada Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami mau serahkan presiden kami, wakil presiden kami, para menteri yang ada. Kami serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menolong Tuhan Pak Presiden kami Tuhan. Di tengah bangsa yang mengalami begitu banyak pergumulan Tuhan, biarlah kekuatan, hikmat yang daripadamu menjadi bagian dari presiden kami Tuhan, untuk bisa menolong, meringankan setiap beban dari masyarakat yang mengalami bencana yang ada. Tuhan, kami juga minta Tuhan DPR, MPR yang ada boleh bergandengan tangan bersama-sama. Mereka boleh bersama-sama memikirkan Tuhan untuk meringankan beban yang dialami oleh masyarakat di bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi para medis yang ada, TNI, Polri yang ada Tuhan, yang mereka sedang bergandengan tangan bersama-sama Tuhan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19 ini. Kami juga serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Saat mereka bertugas memberikan vaksinasi juga, Engkau yang menolong mereka Tuhan. Dan vaksin yang diberikan Tuhan, biarlah ini tidak memberikan dampak yang negatif Tuhan, tapi biarlah vaksin ini dapat disuntikkan dengan baik Tuhan, dan dapat bermanfaat bagi tubuh kami untuk kami menolak COVID-19 Tuhan. Dan kami mau serahkan keluarga mereka juga dalam tangan kuasa kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka juga tidak tertular oleh COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Kami mau serahkan di dalam tangan kuasa kasih-Mu Tuhan, dan kami bersatu hati juga berdoa buat jemaat Tuhan yang ada, yang Kau percayakan kepada kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kami minta perlindungan kuasa darah-Mu menjadi bagian dari setiap jemaat kami Tuhan. Mereka yang bekerja, mereka yang punya usaha, mereka yang ibu rumah tangga, kami semuanya serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menolong mereka apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Engkau Allah yang tahu Tuhan, dan Engkau Allah yang menolong mereka keluar dari setiap pergumulan mereka. Dan kami juga berdoa buat teman-teman yang masih kuliah Tuhan, kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu. SMP, SMA juga Tuhan, bahkan SD, playgroup, kami juga serahkan semuanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kau yang menolong mereka, memberikan mereka hikmat, kecerdasan saat mereka belajar Tuhan, sehingga mereka boleh menangkap dengan baik dan mereka bisa menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun teman-teman kami, adik-adik kami ini berada. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin yang ada di gereja kami. Kami minta Tuhan perlindungan-Mu, hikmat-Mu juga menjadi bagian dari pemimpin kami Tuhan. Jauhkan mereka dari setiap mara bahaya, dan biarlah Tuhan sukacita, damai yang daripada-Mu menjadi bagian dari mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami hanya panjatkan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Salam damai sejahtera, jemaat GBI Gilgal yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh berharap dan percaya bahwa dalam keadaan apapun saudara hari ini, kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan bisa tetap saudara nikmati dan alami. Sebelum kita menerima pesan Tuhan, bagaimana kalau kita berdoa? Let us pray. Tuhan, dimanapun kami mengikuti online service hari ini, biar kami menerima pesan yang begitu pribadi yang datang daripada Tuhan. Apapun keadaan kami, bagaimanapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami berdoa biar kiranya firman-Mu yang menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Roh Kudus ambil alih waktu-waktu ke depan sehingga sungguh-sungguh setiap kami menerima melebihi sebuah informasi, tapi sebuah pewahyuan yang akan mengubahkan kehidupan kami menjadi semakin serupa seperti Kristus. Berfirmanlah, bersabdalah kepada setiap kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah Rest in Suffering atau beristirahat dalam penderitaan. Siapkan catatan saudara. Mengapa Adam jatuh dalam dosa? Karena dia lupa mencatat. Kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Perkembangan teknologi dan perubahan zaman terjadi dengan semakin cepat. Terlalu banyak kebisingan visual dan mental di sana-sini. Yang secara sadar atau tidak dapat membuat manusia menginginkan hal-hal yang lebih ini atau lebih itu. Lebih cepat misalnya. Sehingga semua yang lambat itu diartikan negatif. Mulai dari jaringan internet sampai kepada pemuasan keinginan. Maunya yang instant dan bukan delayed gratification. Proses dinilai kurang asik. Sehingga kesetiaan, kegigihan, dan komitmen menjadi sangat berharga hari-hari ini. Kita bisa terkondisi juga untuk mencari yang lebih kekinian, saudara. Takut kalau kudet alias kurang update akan dianggap kurang keren. Yang lebih estetis, sehingga yang ditaruh di post jangan sampai merusak keseluruhan feed. Juga yang lebih menghibur, sehingga semua yang dinilai membosankan kurang diberi perhatian. Media sosial pun seperti melatih kita untuk terlalu cepat menyimpulkan, saudara. Jangan salah tangkap, saudara, bahwa gak ada yang salah dengan media sosial. Asalkan kita punya tujuan dan filter atau saringan yang benar. Itu sebabnya 1 Korintus 6 ayat 12 mengatakan atau mengingatkan kita bahwa segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak akan membiarkannya menguasai aku. Salah satu studi menunjukkan hubungan antara peningkatan penggunaan media sosial dan kenaikan tingkat depresi, kekhawatiran, kesepian, dan gangguan mengemudi, serta turunnya tingkat kepuasan hidup dan produktivitas. Saudara, ternyata melihat media sosial juga meningkatkan perasaan mudah tersinggung, cemas, dan tidak berdaya. Selain itu, dorongan untuk terus selalu tahu malah berkontribusi pada siklus penggunaan media sosial yang tidak sehat. Semakin banyak waktu yang dihabiskan seseorang di media sosial, semakin besar kemungkinan mereka merasa bahwa mereka melewatkan sesuatu yang kita lebih kenal dengan istilah FOMO, Fear of Missing Out. Yang kemudian akan dicoba ditanggulangi dengan aktivitas media sosial yang lebih banyak. Skor FOMO yang lebih tinggi membuat orang merasa tidak kompeten dan menurunkan ketersambungan atau konektivitasnya dengan orang lain secara signifikan. Nah, ada sebuah kondisi yang dikenal dengan istilah anhedonia, yaitu kesulitan untuk mengalami kesenangan, yang adalah salah satu aspek kunci dari depresi. Wow. Studi lain menyimpulkan bahwa anhedonia terkait langsung dengan penggunaan internet secara kompulsif atau berlebihan
kecanduan aktivitas daring termasuk online shopping, dan kecanduan video game online. Ternyata setiap kali kita mendapat notifikasi di media sosial, otak kita merilis dopamin, yaitu hormon yang diproduksi otak saat kita merasa senang atau mendapat reward, yang memotivasi kita untuk mengulangi perilaku tertentu. Itu sebabnya saudara, tidak heran ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang rumit, merepotkan, dan mengusik kenyamanan yang tidak merilis hormon dopamin atau the feel good hormone ini, kita dengan mudah melabelnya sebagai kesusahan. Lalu, bagaimana dengan penderitaan? Nah, kalau kita berbicara tentang penderitaan, saudara, Yesus pernah berkata bahwa penderitaan adalah sebuah kepastian di dunia ini, termasuk dalam perjalanan kita mengikuti Kristus. Itu sebabnya di salah satu Injil Yohanes dikatakan bahwa di dalam dunia ini kalian akan mengalami banyak penderitaan dan kesusahan, tetapi bergembiralah karena aku telah mengalahkan dunia ini. Yesus melihat sesuatu yang jauh lebih besar dan kekal melampaui penderitaan dan kesusahan yang setiap pengikutnya akan alami, yaitu kemenangan dan ketahanan atau resilience untuk meraih kemenangan tersebut. Luar biasa bukan? Itu yang Yesus lihat setiap kali kita mengalami penderitaan. Ada kemenangan dan ketahanan atau resilience yang sedang ingin dibangun. Sesuatu yang sangat kontraintuitif waktu kita sedang melewati masalah dan penderitaan, bukan? Karena reaksi alami kita itu tentunya menjadi panik, takut, kecewa, tawar hati, merasa sebagai victim atau korban, atau bahkan marah kepada keadaan orang lain atau bahkan Tuhan. Kita bisa mendapatkan ketenangan, kekuatan, keteguhan hati, kepercayaan, dan sukacita dalam penderitaan. Waktu kita mengubah fokus dari kesusahan dan penderitaan kepada Tuhan yang telah mengalahkan dunia. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di 1 Petrus 5 ayat ke-7, terjemahan firman Allah yang hidup. Serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya, karena ia selalu memikirkan saudara, serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Katakan amin kalau saudara percaya. Saat seseorang hampir tenggelam, sangatlah sulit untuk menolongnya jika dia masih bergumul dengan seluruh kekuatannya, bukan? Yesus memberikan sebuah kepastian dengan mengajak setiap kita untuk datanglah kepadaku, setiap kalian yang sudah lelah menanggung kesusahan-kesusahan yang berat, karena aku akan menolongmu mengatasi setiap kesusahanmu itu, dan kamu akan merasa lega. Terjemahan bahasa Inggrisnya, I will give you rest. Lanjut ayat ini katakan, tunduk dan bergantunglah padaku. Belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu pun akan merasa lega. Karena kalau kamu tunduk dan bergantung padaku, bebanmu yang berat menjadi ringan. Wow. Dan beban yang ku berikan pun ringan. Itu yang Injil Matius katakan. Saudara, Tuhan sangat ingin agar kita menemukan rest atau istirahat atau kelegaan ketika menghadapi penderitaan yang Tuhan sendiri izinkan terjadi. Oleh sebab itu, izinkan saya menggunakan akronim REST atau REST ini untuk menjelaskan 4 hal yang bisa atau bahkan perlu kita lakukan supaya kita menerima kelegaan atau istirahat di dalam penderitaan. Siap, saudara? Yang pertama, R adalah run to God's presence. Berlari ke hadirat Tuhan. Dalam setiap penderitaan kita,
Run to Him, not away from Him. Si jahat ingin kita berpikir bahwa penderitaan adalah sebuah hukuman. Jika Tuhan sayang, mengapa kamu perlu menderita? Saudara, kebenarannya adalah bahwa Tuhan memakai penderitaan untuk memperkuat iman dan pengharapan kita. Itu sebabnya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 5 ayat 3-4 katakan, demikian juga kita dapat bersuka cita pada waktu kita mengalami kesulitan dan cobaan. Sebab kita tahu hal itu baik bagi kita, karena menolong kita belajar bersabar. Dan kesabaran menghasilkan suatu watak yang kuat dalam diri kita, serta menolong kita supaya senantiasa lebih mempercayai Allah setiap kali kita bersabar. Sampai akhirnya pengharapan dan iman kita menjadi kuat dan teguh. Pemazmur menulis di Mazmur 139 dengan begitu indah tentang kehadiran Tuhan. Ya Tuhan, Engkau menyelami aku dan mengenal aku. Engkau tahu segala perbuatanku. Dan dari jauh Engkau mengerti pikiranku. Engkau melihat aku, baik aku bekerja atau beristirahat. Engkau tahu segala yang kuperbuat. Bahkan sebelum aku berbicara, Engkau tahu apa yang hendak kukatakan. Engkau mengelilingi aku dari segala penjuru dan Kau lindungi aku dengan kuasa-Mu. Wow, terlalu dalam bagiku pengetahuan-Mu itu. Tidak terjangkau oleh pikiranku. Kemana aku dapat pergi agar luput dari kuasa-Mu? Kemana aku dapat lari menjauh dari hadapan-Mu? Jika aku naik ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku tidur di alam maut, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbang lewat ufuk timur, atau berdiam di ujung barat yang paling jauh, di sana pun Engkau menolong aku. Di sana juga tangan-Mu membimbing aku. Jika aku minta supaya gelap menyelubungi aku, dan terang di sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan itu pun tidak gelap bagimu. Malam itu terang seperti siang, dan gelap itu seperti terang. Saudara, hadirat Tuhan akan menyingkapkan kemanusiawian kita dan kebesaran Tuhan. Hadirat Tuhan mengondisikan kita untuk menjadi sadar akan karakter Tuhan melampaui kesadaran akan besarnya masalah atau terbatasnya diri kita. God conscious beyond self-conscious. Itu sebabnya setiap kali kita menaikkan pujian kepada Tuhan dengan tulus dalam hadirat Tuhan, ada sesuatu yang ilahi yang terjadi pada manusia batiniah kita. Teman saya, Pastor Siti Muhede, pernah berkata bahwa persepsi kita berubah ketika kita memandang ke Yesus dalam pengagungan dan penyembahan. So true. Ada kelegaan, saudara, dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya kita perlu selalu berlari ke hadirat Tuhan. Dan bukan menjauh dari Dia. Khususnya di dalam penderitaan. Yang kedua, agar kita bisa mengalami kelegaan dan istirahat dalam penderitaan, kita perlu experience God's love and peace. Alami kasih dan damai Tuhan. Semakin kita berusaha untuk menjalani penderitaan dengan kekuatan kita sendiri, semakin sulit untuk kita mengalami kasih dan damai Tuhan yang firman Tuhan katakan melampaui segala akal. Justru di dalam penderitaanlah biasanya kita merasakan kasih dan damai Tuhan bekerja dengan sangat kuat, yang pada akhirnya menghasilkan ketenangan dan kelegaan bagi kita. C.S. Lewis puts it in a paradox. God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains. It is His megaphone to rouse a deaf world. Tuhan berbisik kepada kita dalam kesenangan kita. Dia berbicara lewat hati nurani kita, tapi Dia berteriak atau berseru dalam kesakitan kita.
Itu adalah pengeras suaranya untuk membangkitkan dunia yang tuli. Nah, izinkan saya mengulangi surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma tadi. Roma 5 ayat 3-5. Demikian juga kita dapat bersuka cita pada waktu kita mengalami kesulitan dan cobaan. Sebab kita tahu hal itu baik bagi kita. Karena menolong kita belajar bersabar. Dan kesabaran menghasilkan suatu watak yang kuat dalam diri kita, serta menolong kita supaya senantiasa lebih mempercayai Allah setiap kali kita bersabar. Sampai akhirnya pengharapan dan iman kita menjadi kuat dan teguh. Lalu Rasul Paulus melanjutkan di ayat yang kelima. Kalau sudah begitu, apapun yang terjadi, kita dapat hidup dengan tabah. Karena kita tahu bahwa segalanya baik. Kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Dan kasih ini kita rasakan dalam segenap diri kita. Karena Allah telah memberikan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Selain dengan kasih-Nya, Tuhan ingin memenuhi hati dan pikiran saudara dan saya dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Janganlah khawatir tentang apapun, tetapi berdoalah untuk segala sesuatu. Sampaikanlah permohonanmu kepada Allah dalam doa dan jangan lupa bersyukur. Dengan demikian, ketenangan dalam perlindungan Allah yang kita terima karena bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal yang akan selalu menjaga hati dan pikiran. Ketenangan atau damai sejahtera yang Tuhan sendiri itu berikan melebihi segala pengertian manusia. Saudara, biasanya kita akan lebih sering atau lebih sungguh-sungguh berdoa dan berseru kepada Tuhan waktu sedang mengalami penderitaan. Ayo, jujur, benar nggak? Doa kita menjadi lebih personal karena kita ingin mengalami kasih Tuhan dengan cara yang personal juga. Itu sebabnya dalam Mazmur Daud tentang Tuhan Gembalaku yang baik, sebutan atau predikat Daud kepada Tuhan menjadi lebih personal dari Ia yang menyegarkan aku di padang rumput yang hijau, menjadi Engkau di lembah kekelaman. Sama seperti doa Rasul Paulus kepada saudara-saudaranya di Efesus. Inilah doa saya bagi setiap saudara yang menerima pesan Tuhan hari ini. Efesus 3 ayat 16-19. Aku berdoa supaya Ia, yaitu Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudaraku, Tuhan memakai penderitaan supaya kita berhenti mengandalkan pengetahuan dan pengertian kita sendiri. Sehingga penderitaan menjadi momen yang berharga untuk kita mengenal dan menerima ketenangan atau damai dan kasih yang hanya Tuhan bisa berikan dalam dimensi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Penderitaan mungkin masih terjadi saat ini, namun damai dan kasih Tuhan yang kita alami menjadi bagian terbaik yang kita terima. Lalu narasi dalam doa kita pun berubah. Dari yang awalnya, kapan Tuhan? Atau mengapa Tuhan ini terjadi? Menjadi, Tuhan, kasih-Mu, damai-Mu, itu cukup bagiku. Yang ketiga, untuk mengalami kelegaan atau istirahat dalam penderitaan, kita perlu submit to God's leading.
tunduk pada pimpinan Tuhan. Dalam Injil Matius 11 ayat 28-30 Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, kita berharap Dia akan menyingkirkan kuk. Karena jika kita sudah letih, lesu, apalagi berbeban berat, hal terakhir yang kita ingin dengar dari Tuhan adalah untuk memikul kuk yang lainnya, bukan? Kuk adalah kayu lengkung yang biasanya dipasang di bagian tengkuk 2 ekor lembu atau kerbau untuk mereka bisa menarik bajak. Versi bahasa Inggris dari ayat ini menjelaskan dengan begitu indah dan sangat kontekstual. Saya akan ambil dari terjemahan The Message Bible yang katakan demikian. Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me, kata Tuhan. Get away with me and you will recover your life. I will show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you'll learn to live freely and lightly. Saya akan terjemahkan buat kita. Apakah kamu lelah? Habis tenaga? Capek dengan agama? Datang kepadaku. Pergi bersamaku dan hidupmu akan pulih. Aku akan tunjukkan cara untuk benar-benar beristirahat. Berjalanlah denganku. Bekerjasamalah denganku. Lihat bagaimana aku melakukannya. Pelajari ritme kasih karunia yang tidak aku paksakan. Aku tidak akan memasangkan sesuatu yang berat atau yang tidak sesuai kapasitasmu. Wow. Tetaplah bersamaku, kata Tuhan. Maka kamu akan belajar untuk hidup dengan lepas dan ringan. What a promise. What a promise. Tuhan mau saudara dan saya beralih dari kuk yang kita atau orang lain pasangkan atas kita kepada kuk yang Tuhan sendiri pasang dengan 2 tujuan. Yang pertama yaitu agar kita bisa mengikuti pimpinan atau tuntunan Tuhan. Dan yang kedua, kuk ini dipasang supaya Dia atau Tuhan bisa memikul kuk itu bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya dikatakan sehingga kuk itu pun terasa ringan. Nah, ayat berikutnya yang akan saya berikan pada saudara diambil dari Injil Lukas pasal ke-9, ayat yang ke-23 tentang mengikut Kristus or following Jesus. Anyone who intends to come with me has to let me lead. You're not in the driver's seat. I am. Don't run from suffering. Embrace it. Follow me and I'll show you how. Saya akan terjemahkan buat saudara. Setiap orang yang ingin ikut dengan aku harus membiarkan aku yang memimpin. Bukan engkau yang memegang kemudi. Aku. Jangan lari dari penderitaan. Rangkul itu. Ikuti aku. Dan aku akan menunjukkan caranya. Wow. Oleh karena itu saudara, Yesus juga menambahkan, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Berhentilah sombong dan keras hati, maka jiwamu akan damai. Amin saudara. Yang terakhir, yang keempat, agar kita bisa mengalami kelegaan dan istirahat dalam penderitaan, kita perlu trust God's heart. Percaya hati Tuhan. Sangat manusiawi jika dalam penderitaannya manusia mempertanyakan rencana dan jalan Tuhan. Namun Tuhan tidak terintimidasi dengan keraguan-keraguan saudara dan saya. Adalah sebuah usaha yang sia-sia untuk mencoba mengerti cara Tuhan bekerja. Karena kita adalah manusia dan hanya Tuhan yang adalah Tuhan. Usaha untuk mengerti Tuhan sebenarnya menurut saya adalah usaha untuk memegang kendali atas hidup kita sendiri.
Dan bila kita bisa mengerti setiap rancangan Tuhan, tentunya tidak perlu iman, bukan? Charles Spurgeon pernah berkata demikian dalam salah satu khotbahnya. Dan ini luar biasa menurut saya. Orang duniawi memberkati Tuhan ketika mengalami kelimpahan. Tetapi orang Kristen memberkati Tuhan ketika mengalami penderitaan. Mereka percaya Tuhan terlalu bijak untuk melakukan kesalahan dan terlalu baik untuk menjadi jahat. Mereka mempercayai hati Tuhan ketika tidak bisa melacaknya, memandangnya di saat-saat paling kelam, dan percaya bahwa semua itu baik adanya. Katakan amin kalau saudara percaya ini. Itu sebabnya saudara, menurut saya pendekatan yang lebih tepat dalam penderitaan kita adalah untuk mengenali hati Tuhan. Dan bukan mengerti rancangan atau jalan Tuhan. Dan kita belajar mengenali hatinya melalui perkataannya. Itu sebabnya Yeremia 15 ayat 16 katakan demikian. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, perhatikan ada jamak di situ, maka aku menikmatinya. Terjemahan aslinya katakan aku memakannya. Firman-Mu secara tunggal, singular, itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Saya mempelajari sepertinya Nabi Yeremia ingin memberitahu bahwa kuantitas itu ikut menentukan kualitas. Semakin sering kita membaca, memakan, dan menikmati perkataan Tuhan yang tertulis atau logos, maka kita akan semakin peka dalam menangkap pesan Tuhan atau rema yang berbicara dengan spesifik dalam berbagai momen kehidupan kita. Saudara, dalam penderitaan, perkataan siapa yang kita dengar akan sangat menentukan respons kita. Itulah pentingnya sebuah disiplin untuk memasukkan dan memakan firman Tuhan agar kita semakin mengenal dan mempercayai hati Tuhan. Seperti di kitab Roma, hati Tuhan hanya bisa mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan mau mengikuti rencana Tuhan. Izinkan saya menutup pesan Tuhan hari ini dengan berdoa bagi saudara. Terutama jika saudara membutuhkan rest, istirahat atau kelegaan yang hanya Tuhan bisa berikan dalam penderitaan saudara. Saudara boleh membuka kedua belah tangan saudara sebagai ekspresi saudara sedang menerima kelegaan atau istirahat itu dari Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau berjanji bahwa kami bisa menemukan rest atau kelegaan dalam penderitaan kami. Saat ini aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang membutuhkannya saat ini. Kelegaan dan istirahat itu. Ampuni Tuhan kalau penderitaan sempat membuat kami menjauh dari Engkau. Kami tahu kami selalu dapat berlari kepadamu dan bukan menjauh dari hadirat-Mu. Sebab waktu kami memandang Engkau dalam pengagungan dan penyembahan, persepsi kami diubahkan. Cara pandang kami terhadap penderitaan kami pun berubah. Kami ingin berhenti mengandalkan pengertian dan pengetahuan kami sendiri, Tuhan. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa agar kasih-Mu dan damai-Mu yang melampaui segala akal itu turun atas setiap mereka. Saat ini juga dalam nama Yesus. Izinkan mereka mengalami kasih dan damai yang hanya Engkau bisa berikan. Kami juga terima hati yang lembut dan bersedia untuk tunduk, submit kepada pimpinan-Mu, kepada tuntunan-Mu. Bukan kami yang mengendalikan. Engkau, you are in the driver's seat. Karena kuk yang Kau pasang pun ringan. Karena Engkau
turut memikul kuk tersebut bersama dengan kami. Dan pada akhirnya Tuhan, kami juga menerima rasa haus dan lapar akan perkataan-perkataan-Mu yang menjadi kesukaan buat hati kami. Firman-Mu membantu kami mengenali, mempercayai isi hati-Mu yang hanya dapat mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, nama yang indah dan kudus itu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, ibadah hari ini sudah selesai. Arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Anak-anak muda diberkatilah studimu dan lakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita. Yang percaya sama-sama katakan amin.